Selamat malam teman-teman. Oke, 19 peserta nggak apa-apa ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Alsan Fitriani, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di salah satu universitas swasta di Cianjur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang banget nih bisa ketemu sama teman-teman semuanya di sini dengan 19 partisipan ya, termasuk saya beserta pemateri, bisa melaksanakan Talk Inspiration Batch 2 ya dari Presidara. Nah, teman-teman, mungkin kita langsung aja kali ya ke Kak Una untuk menyampaikan beberapa pengalaman inspirasinya kepada kita semua. Dan oke. Tidak isi tadi. Oke, teman-teman kita langsung ya. Halo Kak Una, kita sapa dulu Kak Unanya udah ada belum nih? Iya bentar Kak, bentar ini sinyalnya baru dikondisikan. Oke. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya gitu tadi sedikit telat gitu karena memang yang namanya virtual pasti akan selalu ada aja gangguannya gitu ya. Oke, Kak Una udah siap? Bentar ya Kak, tunggu mungkin 5 menit. Oke. Teman-teman dari mana aja ini? Boleh ditulis di kolom chat ya. Oke, wow dari Bali. Halo, Kak Ina. Halo Pak IGD Armada Yasa, salam kenal. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di meeting room. Oh, ada yang dari Cianjur juga ya, saya juga dari Cianjur. Halo, salam kenal. Oh, dari Lampung. Dari Jakarta Barat, Kebon Jeruk. Insya Allah, seru-seru ya. Lah. Alis lang, coba nak. Nah, dapur. Coba ahli. Bersendok. Oh iya teman-teman, izin mengingatkan nanti ketika sesi Kak Una dimohon untuk mematikan mikrofon, kemudian dipersilahkan untuk menyalakan kamera ya. Oke, Kak, suara dari saya Yogyakarta. Udah kedengar. Aman. Udah siap Kak Una? Wow, udah cantik ya. Tapi kayaknya nge-lag lagi ini. Halo, Kak Una udah siap? ini sekarang atau mungkin nunggu dari Kak Elsa dulu? Boleh langsung kalau misalkan ini. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke Kak Una ya. Wah udah gak sabar nih kita dengerin cerita inspirasi dari Kak Una. Oke Kak Una silahkan. Lah. Sedang. Sedang. Nanti.
Ya, semuanya mohon maaf ya, tadi ada gangguan teknis dan jadi ini dimulai sekarang nggak Elsa? Kak Elsa, suara Ya, saya ada nggak? silakan. Ada. Silakan Kak Una. Ya, sebelumnya terima kasih atas Ya, tinggalin ya, tinggalin aja Len. Bakso montok gerene cepokan celapang Pak ya. Oke, Kak Una, silakan. Dan untuk teman-teman dimohon ya untuk mematikan mikrofonnya. Ya, sebelumnya suara saya sekarang jelas belum, Kak? Udah jelas. Udah jelas, Kak? Udah. Oh ya, sebelumnya kalau suara saya jelas, terima kasih ya Kak Elsa atas kesempatan yang telah diberikan dan untuk peserta yang ini berapa orang ya di sini 23 atau mungkin 22 tidak masalah, yang penting kita di sini kita belajar bersama dan mohon maaf Kak Una di sini karena baru ada kegiatan jadi Kak Una tidak sinyalnya belum bisa stabil gitu ya. Dan sebelumnya Indonesia tidak tersusun dari batas peta, tapi tersusun dari gerak dan peran kamu dah Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya, Sobat Residara dimanapun kalian berada, yang di Lampung, yang di Jakarta Barat, dan yang Cianjur, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Sunarni, atau mungkin biasa dipanggil Kak Una. Di sini kita akan belajar bersama. Kita nggak kita sebenarnya atau apa, kita intinya di sini kita belajar bersama bagaimana kita bisa produktivitas di masa generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Nah, berkaitan dengan materi itu pasti kita harus tahu dulu apa sih produktivitas. Nah, oleh karena itu di sini ada 24 atau mungkin 23 orang. Nah, Kak Una mau tanya dulu sebelum Kak Una menyampaikan materi, Kak Una mau tanya di sini biar semuanya itu bagaimana sih peserta itu apakah menyimak atau nanti apa ya, apakah peserta pada tidur atau apa gitu. Nah, Kak Una mau tanya, apa sih yang kalian pahami tentang produktivitas? Mungkin bisa 1 atau 2 orang. Gak apa-apa ya Kak Elsa on mic. Gak apa-apa, silakan teman-teman. Ya, 1 atau 2 orang saya persilahkan. Ayo yang berani, di sini ada door prize loh. Ya Kak Elsa ya. Di event kali ini ada door prize, jadi yang berani atau mungkin aktif di sini nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Yuk, mungkin ada yang mau menjawab atau menanggapi apa sih yang dinamakan produktivitas? Kurang kedengaran. Mungkin, coba Kak Nurhalisa, bisa nggak menjelaskan atau mungkin mau berpendapat apa sih yang dinamakan produktivitas versi kalian? Nggak apa-apa, ayo on mic, aktif kalian. Nanti yang aktif dapat door prize dari Presidara. Oke teman-teman, katanya ada yang nggak kedengeran ya, mungkin emang karena jaringannya. Jadi saya ulang ya Kak Una. Jadi menurut teman-teman apa itu produktivitas gitu ya? Iya Kak. Ayo. Izin Kak. Siapa yuk? Oke, boleh. Perkenalkan, saya Arfian Pratama dari Lampung. Menurut saya produktivitas itu ini Kak, bagaimana cara kita itu untuk manajemen waktu untuk melakukan
hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Oke, sepertinya ke Unanya jaringannya ya, teman-teman. Tadi Terima kasih Arfian. Ya, terima kasih Arfian. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat. Kita di sini sharing aja, kita nggak sebagai mungkin pemateri atau mungkin mendengarkan itu kan pasti kita bosen ya. Jadi kita saling interaksi, saling aktif biar kalian tuh nanti bisa paham, mencerna apa sih yang kita pahami hari ini gitu. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Ini Kak ada Unas. Izin Nurhalisa Kak, Anggreni. saya Oh iya Kak Reza, silahkan ayo. Oke, boleh. produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Baik, baik. Benar sekali. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi lagi, apa sih yang dinamakan produktivitas? Ada dong. Ayo Kak Nurhalisa di sini ayo. Semua berperan aktif yuk. Menurut saya, produktivitas itu bagaimana perolehan hasil yang dicapai, output sebesar-besarnya dengan pengorbanan sumber daya yang digunakan atau input yang sekecil-kecilnya. Iya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tadi ada Kak Arfian. Kita cukup 3 aja ya, biar tidak nanti bisa bahas yang lain lagi kita. Tadi terima penjelasan Kak Arfian, terus Kak Reza dan Kak Nurhalisa. Ini sangat benar sekali. Yang dinamakan produktivitas yaitu merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran dengan masukan. Menurut Harjanto juga, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Itu dari pengertian produktivitas. Jadi kita pada malam kali ini kita mungkin sharing bagaimana Kauna mungkin bisa produktivitas atau apa mungkin di era pandemi dan seperti ini. Dan untuk mengawali pasti yang di masa pandemi ini semuanya merasa down ya mungkin atau mungkin apa semuanya itu terhenti dari mungkin kebiasaannya juga kita kebiasaan baru, terus mungkin hal-hal juga baru, mungkin kita juga perlu adaptasi. Nah, untuk berkaitan dengan adaptasi kita juga bisa dimulai dari sendiri-sendiri. Terus untuk di masa pandemi sendiri, bagaimana sih Kak kita bisa produktivitas di masa pandemi, kita menghasilkan karya atau mungkin kita bisa berperan aktif. Nah, kita itu bisa bangun semuanya itu dari diri kita sendiri. Kita mulai dulu. Kita di masa pandemi, iya kita down, tapi kalau kita down terus kita berdiam diri di rumah atau ngapain, nah kita mau jadi apa gitu, terus apa yang hasil akan saya dapatkan. Nah dari itu mungkin kita bisa berpikir bahwa di masa kalau saya seperti ini terus, saya mau jadi apa? Nah oleh karena itu kita mulai berkarya mungkin dari hal sederhana, mungkin mengikuti event apa, mungkin mengikuti lomba atau apa kan banyak ya sekarang mungkin sistemnya online. Kita coba-coba aja semuanya itu kita serba coba. Entah kita nanti menang atau tidak, itu kan yang penting kita pengalaman. Kita tuh sebagai pemuda, kalau prinsip Kak Ona sih, kita sebagai pemuda banyak-banyakin mencoba atau mungkin pengalaman. Kenapa? Karena entah kita menang atau menjadi terbaik atau tidak, yang penting setidaknya kita berpengalaman. Karena dunia yang akan nanti kita akan datang kan nggak tahu kita itu apa ya intinya kita itu di zaman seperti apa, dan misal kita sekarang jurusan ilmu komunikasi atau mungkin jurnalis. Nah, nanti di era selanjutnya atau mungkin era akan datang, apalagi kita perkembangan sangat pesat, teknologi sangat pesat, dan segala pun sangat pesat. Nah, mungkin jurnalis, kita dapat pekerjaan yang lainnya dari jurnalis. Nah, oleh karena itu semua itu pinter-pinter kita, mengatur kita, bagaimana kita bisa produktif untuk apalagi di masa
apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi semuanya itu kita bangun, kita mulai segalanya hal, kita mau jadi apa? Kalau kita seperti ini, kita mau apa? Nah, pokoknya segala hal kita mau melakukan sesuatu, kita bangun dari diri sendiri dulu. Setelah itu baru kita melakukan segala hal. Nah, kalau dari Kak Una itu. Nah, cerita apa sih Kak yang mungkin bisa menginspirasi, kan ini talk inspirasian. Nah, jadi Kak Una di sini akan bercerita sedikit. Kak Una nggak banyak materi, kenapa? Karena materi itu nggak penting, yang penting kita berbagi inspirasi, kita saling tukar pikiran, kita diskusi. Nah, Kak Una senangnya seperti itu daripada kita ada yang menjelaskan, terus ada yang nggak paham atau mungkin apa. Nah, lebih baik kita saling tukar pikiran seperti itu. Nah, pengalaman mungkin atau down atau apa mungkin di masa pandemi banyak sih sebenarnya kalau dibilang down seperti itu, apalagi waktu itu ya mungkin angkatan saya, angkatan Kak Elsa, dan mungkin angkatan Kak Nurhalisa atau siapa yang angkatan lulus SMA-nya 2020. Nah, itu pasti merasa down banget ya Kak, nggak bisa merasakan wisuda, nggak ada ujian nasional, atau mungkin nggak ada apa ya, mungkin seperti kelulusan. Nah, itu sebenarnya itu mungkin pertama ya, mungkin karena waktu itu bulan April atau Maret kita baru puncak-puncaknya pandemi, jadi kita juga harus mengkondisikan atau berpikir panjang. Nah, waktu itu kalau pengalaman dari Kak Una sih kan seminggu sebelum ujian nasional, Kak Una waktu itu apa ya, baru seminggu sebelum ujian nasional. Nah, itu baru puncak-puncaknya pandemi. Jadi di waktu itu udah berencana untuk ada UN. Nah, seminggu setelah ujian nasional itu ada namanya wisuda dan juga berbarengan dengan haflah khatmil Quran atau khataman Quran. Nah, itu kan pasti kita angkatan Kak Una atau mungkin yang lainnya berharap sangat besar nanti lagi berbarengan dengan khatmil Quran, pasti pestanya besar atau mungkin perayaan malam ada khatmil Quran. Itu berharap udah berancang segini sampai udah persiapan 100%, tinggal kita pelaksanaan. Tapi 3 hari atau 4 hari sebelum sebelum ada UN, nah itu waktu itu diberitakan bahwa mungkin kakak semuanya juga merasakan gitu ya bagaimana adanya di masa pandemi seperti ini, kita harus beradaptasi dengan hal baru. Misal kita belajar biasanya dengan tatap muka, kita beradaptasi dengan virtual Zoom atau mungkin Google Meet atau mungkin kita dikasih tugas online seperti itu. Biasanya kita di Zoom yang kemarin apa sih namanya? Oke, kayaknya jaringannya ya teman-teman ya. Tapi nih sejauh ini teman-teman setidaknya gitu ya mulai kayak ini. Oke, Kak Una udah ada lagi nih. Halo Kak Una, udah aman? Ya, udah aman, Mak. Tadi teknis. Oke, lanjut sebentar. lagi Kak. Seru nih. Yuk, berbicara tentang produktivitas. Apa aja sih Kak? Mungkin bertanya, Kak, produktivitas kayaknya sepertinya Kak Una tuh beberapa ya, ada ikut aktif ini, aktif itu gitu kan. Terus mungkin mengikuti beberapa peraihan juga diraih, nah seperti itu. Ya tadi, pokoknya yang Kak Una aktif sekarang yaitu selain sebagai mahasiswi, yaitu sekarang semester 3, alhamdulillah semester kali ini Kak Una belajar di 5 kampus. 24 SKS itu Kak Una belajar di 5 kampus. Nah, selain itu saya juga sebagai fasilitator public speaking di komunitas Juara Bicara, dan selain itu saya juga aktif dalam organisasi, terus menjadi speaker mungkin ada beberapa tempat atau event. Setelah itu saya juga mungkin hobi olahraga dan sebagainya. Nah, itu beberapa kebiasaan atau mungkin hal yang Kak Una suka mungkin. Terus setelah itu prestasi apa aja sih Kak? Mungkin produktivitas Kak Una gitu yang mungkin Kak Una raih. Nah, Kak Una itu sejak masa pandemi. Nah, sejak masa pandemi ini alhamdulillah ada beberapa peraihan terus meningkat. Terus sebelum pandemi mungkin ada kejuaraannya untuk bidang atletik atau lari.
Nah, untuk setelah pandemi ini, alhamdulillah bidang lain juga menyusul. Nah, waktu itu Una ada menjadi top 5 di Duta Inspirasi di batch 1. Dan terus ada juga Kak Una menjadi, kan di kampus ada lomba MTQ, alhamdulillah Kak Una juara 1 cabang lomba karya tulis ilmiah, dan itu ada juga juara 3 MHQ, dan itu tingkat universitas tahun 2021 ini juga. Dan sebenarnya Kak Una mau berbicara apa ya? Itu tadi bisa bersaing dengan kakak tingkat mungkin semester 5 atau semester 6, kok Kak Una bisa juara sih, padahal Kak Una waktu itu baru semester 1. Nah, sebenarnya Kak Una juga bingung gitu loh, kenapa bisa juara gitu, padahal kalau dilihat Kak Una baru semester 1, banyak saingannya itu semester 3, semester 4, semester 5, tapi ya kalau udah rezeki kita dan kita memang takdirnya segitu, ya alhamdulillah gitu. Jadi selain itu Kak Una alhamdulillah juga untuk tahun ini Kak Una sebagai kemarin setahun sebagai volunteer KIP kuliah, dan sebelumnya dari 1.000 pendaftar untuk menjadi volunteer, dan saya bisa masuk 100 besar keterima sebagai volunteer se-Indonesia. Dan selain itu Kak Una juga mungkin beberapa prestasi lainnya, dan untuk tahun ini alhamdulillah sih kebetulan mendapatkan mandat sebagai Putri Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta kategori remaja. Dan untuk nanti insya akan maju ke nasional mungkin bulan Oktober atau mungkin September atau Desember mendatang gitu. Nah, itu semua sih sebenarnya di luar dugaan Kak Una. Alhamdulillah di 2021 ini atau di masa pandemi ini saya bisa bertemu dengan Kak Elsa lewat dengan adanya public speaking contest ya Kak Elsa. Alhamdulillah waktu itu kita dipertemukan di public speaking contest yang saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Kak Elsa, dan kita berjuang bareng di public speaking contest, dan kita setelah keluar dari public speaking contest, kita bagaimana sih kita kelanjutan untuk tentang public speaking. Nah, alhamdulillah saya dengan Kak Elsa kita berencana dan kita berhasil membuat belum berhasil, kita baru permulaan kita sekarang, yaitu bisa mendirikan atau membangun sebuah komunitas ini, yaitu Presidara. Jadi ya sekali itu ya Kak Elsa, atau mungkin dibilang sejarah, Presidara ini bisa bangun sekarang, bisa menghadirkan kalian, bisa menghadirkan pihak INES untuk menjadi sponsor. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa buat saya dan juga Kak Elsa tentunya, sebagai Kak Elsa sebagai CEO dan juga founder dari Presidara, dan alhamdulillah saya menjadi temannya atau mungkin partnernya, yaitu sebagai CEO atau mungkin juga founder juga dari Presidara. Dan mungkin ada juga beberapa teman yang sudah berkenan membantu untuk bisa bergabung menjadi volunteer di Presidara selama 1 periode atau 1 tahun. Nah, nanti kita juga di Presidara kita akan open recruitment lagi, mungkin banyak program lagi. Jadi buat kakak-kakak semuanya bisa stay tune di IG Presidara, di TikTok Presidara, YouTube Presidara. Alhamdulillah udah upcoming, atau mungkin bisa DM atau mungkin kontak admin-admin yang mungkin di IG atau mungkin di TikTok atau di YouTube atau dimanapun bisa kalian untuk chat. Nah, untuk berkaitan produktivitas sebenarnya udah itu aja sih, mungkin cukup sekian. Tadi sudah kita membahas beberapa prestasi, mungkin kita waktunya cukup singkat saja karena Kak Una ada beberapa hal, ada agenda juga, terus Kak Una manage waktunya, dan di sini setelah ini kita diskusi aja. Mungkin Kak Una bisa sharing-sharing atau mungkin apa yang kalian pertanyakan bisa Kak Una jawab, dan setelah itu nanti yang itu di sini alhamdulillah saya berterima kasih kepada pihak INES sudah berkenan untuk menjadi sponsorship dalam acara Presidara kali ini. Dan yang terakhir yaitu udah beberapa hal mungkin dari produktivitas dan juga mungkin pengalaman Kak Una mungkin banyak sekali yang belum bisa saya ceritakan, mungkin di next time, next event bisa kita sharing-sharing bareng.
Mungkin bisa japri Kak Una 0813-9291-4594 atau bisa follow IG Istana, itu bisa. Nah, nanti kita sharing-sharing bareng. Closing dari Kak Una bahwa meningkatkan komitmen untuk mempunyai impian tinggi. Ketika komitmen dan cita-cita kuat, maka akan ada jalan. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha yang sedikit. Saya Una, COO Presidara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Dan memang yang namanya pandemi itu bukan penghalang kita gitu untuk terus berproses gitu, untuk terus menjadikan diri yang tumbuh dan berkembang gitu. Dan tentunya sekarang gitu kita ya selaku generasi milenial dengan berbagai luar biasanya teknologi gitu. Jadi kita bisa terus meningkatkan potensi kita dimanapun dan kapanpun gitu, terlebih lagi dengan adanya teknologi-teknologi gitu, terus media-media yang memang mampu menjadi menunjang diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah contohnya juga Kak Una gitu, udah putri pendidikan, terus trainer ya sekarang ya, luar biasa gitu. Dan tentunya juga banyak banget gitu kan, iya banyak banget peluang-peluang kita gitu untuk mengekspresikan diri kita, mengekspresikan jiwa muda kita gitu. Oke nih teman-teman, di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih ke Kak Una? Ayo Kak Nurhalisa, boleh nih kalau mau bertanya on mic aja nggak apa-apa ya. Kita interaksinya lebih mudah. Kalau chat mungkin agak bingung apa yang dikatakan. Izin bertanya ya Kak Una. Boleh Kak Nurhalisa on cam dan on mic ya. Iya. Oke nih, katanya apa yang bisa saya lakukan yang bisa membuat saya semakin dekat dengan tujuan? Oke, Kak Una, silahkan. Mau langsung satu dijawab atau nunggu pertanyaan lain, Kak? Langsung aja. Oh ya, udah sambil nunggu pertanyaan lain ya, mungkin yang lain baru bisa mikirkan pertanyaan, terus bisa kolom chat, atau mungkin bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa mencapai tujuan saya? Yang pertama, yaitu ingat apa sih tujuan kalian? Nah, tujuan kalian seperti apa? Nah, setelah itu kita kan lihat outputnya. Kalau biasa di programming atau apa kan biasanya kalau programnya. Mungkin ada input, proses, dan output. Nah, sama seperti kehidupan kita. Kita harus tahu output kita. Semua program itu harus tahu outputnya kita tuh jadi apa. Nah, setelah kita tahu tujuan kita baru kita input apa aja sih yang perlu kita persiapkan dan yang harus kita prepare dan harus kita lakukan. Kita buat kerangka atau apa mungkin dalam pikiran bisa, mungkin dalam catatan kita harus apa, saya harus apa. Nah, mungkin bisa persiapan mental, bisa persiapan dari fisik dan juga mungkin dari materi dan sebagainya. Setelah itu kita lanjut ke proses. Nah, proses itu di mana kita bisa berjuang, kita bisa mencapai tujuan kita tersebut. Nah, dari itu sih pesan dari itu yang bisa saya sampaikan untuk Kak Nurhalisa. Mungkin yang bisa lakukan yaitu pertama kita ingat kita dulu. Kita kembali kepada diri kita, bagaimana kita membangun diri, kita membuat kita semangat atau membangun potensi kita potensi di mana. Terus kita ya udah kita berproses di situ dan hasilnya ya itu yang apa kita harapkan dengan kita prosesnya yang maksimal. Dan juga mungkin menjadi daerah yang pertama. Oke, ini ada yang mau nanya lagi kayaknya ya. Siapa barusan yang on mic? Silahkan bertanya. Oke, ini ada Lia Febriani. Oke, Kak Lia, boleh silahkan. Ya, bisa on mic dan on cam yuk. Ya, terima kasih Mbak Kakak yang udah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya tertarik dengan tadi yang dikatakan Kak Una mengenai volunteer KIPKA ya Kak? Iya.
Nah, itu tugas volunteer KIPKA itu bagaimana, Kak? Terima kasih, Kak. Pertanyaannya itu aja atau mungkin ada yang ditambah Kak Alia? Dan terus untuk kita jadi volunteer KIPKA itu gimana, Kak? Apakah ada perekrutan atau bagaimana, Kak? Atau dipilih oleh ketua gitu, Kak? Atau mengajukan diri juga? Ya, langsung saja ya Kak Elsa mungkin dan Kak Lia. Untuk terkait volunteer, Kak Una tadi sempat singgung sedikit, Kak Una bisa menjadi volunteer KIPKA. Nah, mungkin saya lihat mungkin Kak Lia juga penerima KIPK ya, atau KIP kuliah untuk tahun ini. Apakah benar Kak Lia? Ya, benar, Kak. Nah, alhamdulillah keterima. Terima di mana nih Kak Lia? Di 3 Di Institut Teknologi Sumatera, Kak. 3X 4 kemudian Ada 12X beasiswa ya. min 2Y 4 sama Terkait dengan masih min 8Y. bisa menjadi volunteer dan bisa volunteer KIPK khususnya. Nah, untuk volunteer KIP kuliah ini merupakan awal untuk tahun 2021 ini apa ya, mungkin tahun kedua ya. Sebenarnya tahun 2020 tahun pertama, tapi tahun pertama baru rekrut sedikit dan alhamdulillah tahun 2021 ini kita apa ya, program kedua, tahun kedua, tapi sudah banyak sekali yang mendaftar. Nah, bagaimana sih Kak join jadi volunteer KIPK? Nah, untuk volunteer KIP kuliah ini Kak Lia bisa pantau juga IG-nya Bidik Misi Official, Bidik Misi Project, terus bikin project dan juga KIP kuliah. Nanti di situ akan ada informasi terkait volunteer. Mungkin Januari atau mungkin akhir bulan nanti akan ada untuk tahun 2022. Sebenarnya untuk volunteer KIP kuliah ini bagi kalau pengalaman saya dan pengetahuan saya sendiri, ini tuh kita mengabdi selama 1 tahun. Kita memberikan layanan atau mungkin kan kita sebagai penerima KIP kuliah. Nah, kita itu melayani bagi mungkin yang akan masuk maba pendaftar KIP kuliah. Kita melayani bagaimana pertanyaan mereka, proses pendaftaran, atau mungkin melayani apa aja pertanyaan terus kesulitan bisa kita jawab dan sebagainya. Nah, sebenarnya tugasnya kita itu sih. Nanti kita juga ada pembinaan dari founder Bidikin, Kak siapa ya kemarin? Kak Puang Eman. Nah, dia itu founder Bidikin yang Bidik Misi Official. Jadi dan beliau juga mendapatkan penghargaan dari presiden waktu itu tahun berapa saya lupa, dan dari sebagai penerima bidik misi terbaik. Nah, nanti setelah itu kan udah ada nanti melayani seperti itu. Nanti kita juga dimasukkan sebagai mungkin di website KIP kuliah. Nanti website dari Bidikin. Nah, di website itu nanti ada nama-nama kita. Nanti mereka calon maba, mereka memilih mana sih mungkin daerahnya yang kita ditugaskan. Mungkin kita berasal dari Jogja atau mungkin dari Jakarta, tapi belum tentu kita ditugaskan atau mungkin ditugaskan untuk melayani dari daerah Jakarta. Nah, itu bisa kita ditempatkan di tempat lain. Nah, itu aja sih. Terus mungkin yang bisa menjadi volunteer yaitu kalau Kak Lia atau mungkin teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, kalian adalah penerima KIP kuliah atau mungkin pemegang kartu KIP kuliah, baik itu nanti semester 2 atau semester 3, kalian berkesempatan sangat besar itu nanti lolos menjadi volunteer. Kenapa? Karena dari proses seleksi atau kan beberapa seleksi yang selain ada seleksi berkas, terus ada nanti seleksi wawancara, ada seleksi tes juga, kesiapan, terus apa yang kalian pahami tentang volunteer dan juga KIP kuliah atau mungkin tentang beasiswa tersebut. Nah, terus mungkin juga alasan tentang kenapa kamu mau join di volunteer tersebut. Nah, itu aja sih mungkin beberapa dan mungkin jadi seleksi lainnya. Jadi bagi kalian mungkin yang penerima KIP kuliah berkesempatan sangat besar. Gitu sih Kak Lia. Semoga bisa menjawab Kak Lia. Izin bertanya lagi, apakah boleh Kak? Ya, silahkan. Itu biasanya setiap provinsi itu diambil berapa orang Kak? Ada ketentuannya enggak Kak? Oh ya, baik. Untuk terkait perekrutan dari tiap provinsi enggak. Kita tuh apa ya?
kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin, tahun kemarin, yaitu tiap universitas, mungkin kita daftarnya individu, kita nggak lewat universitas atau mungkin ketua, mungkin pihak kalau UIN atau apa kan mungkin biasanya ada apa ya, suatu forum atau komunitas tentang bidik misi atau mungkin KIP ada, teman saya ada. Tapi karena ada mungkin universitas lain enggak, jadi individu. Kita daftar individu, kita berkasnya juga individu. Nah, tiap provinsi nggak ada batasan. Tapi yang diterima itu yang benar-benar punya advokasi yang kuat, program yang kuat, dan menjadi jiwa volunteer yang kuat untuk menjadikan mengabdinya di volunteer KIP kuat. Nah, ya itulah kuncinya siapa yang akan keterima jadi volunteer KIPK. Yang kalau rata-rata ya yang saya lihat dari tahun itu yang mereka dia mendapatkan volunteer KIP, dia mendaftar itu, tapi dia itu tidak punya kartu KIP kuliah dan dia itu juga bukan sebagai mahasiswi penerima beasiswa KIP kuliah. Nah, seperti itu sih yang menjadi akan diterima Kak Lia atau mungkin yang lainnya. Jika kalian penerima KIP kuliah atau mungkin punya kartunya, insya Allah berkesempatan besar. Yang penting niatnya kalian mau mengabdi, mau membuat bermanfaat bagi orang lain, mau membantu sesama, itu sih. Semoga menjawab Kak Lia. Baik Kak, terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya nanti kalau ada open recruitment saya hubungi nggak apa, nanti bisa kontak-kontakan bareng. Ya mungkin yang lain ada yang mau bertanya. Oke, teman-teman ada lagi nggak nih? Kebetulan kita udah 24.7 lebih 2 menit gitu. Takutnya teman-teman punya janji lain ataupun gimana, karena memang di sebelumnya, jadwal sebelumnya itu sampai 24.5 ya. Tadi juga kita telat, jadi sedikit ngaret juga gitu selesainya. Tapi barangkali sini ada teman-teman yang mau ditanyain lagi. Oke, Arfian Pratama, boleh, silakan. Halo, Kak Arfian, udah siap? Kalau nggak bisa on kan ya, Kak. Ya. Bisa on kan nggak Kak Arfian? Bisa Kak, tapi kayaknya ngelak-ngelak. Oh ya udah nggak apa-apa, sebisanya ada, sebisanya aja. Izin bertanya Kak ya, untuk meningkatkan produktivitas pada diri kita itu perlu circle atau kelompok gitu nggak sih? Atau mungkin lebih baik kita sendiri gitu Kak? Mungkin dari pengalaman Kak Una. Terima kasih Kak Arfian, ini pertanyaan yang luar biasa, sangat tantangan juga buat Kak Una untuk menjawab. Nah, berkaitan untuk kita menjadi produktivitas itu kita lewat kelompok atau enggak. Nah, semuanya itu tergantung diri kita. Kita niatnya itu tujuannya mau apa. Nah, kalau tujuan akhirnya kita sebuah kesuksesannya itu berasal dari kelompok, ya udah kita bergabung lewat kelompok. Mungkin bisa lomba apa, mungkin atau membuat event apa barengan, atau mungkin dalam organisasi apa kita kan barengan, nggak hanya sendiri. Jadi produktivitas itu bisa dua-duanya, nggak hanya individu, tapi juga bisa berkelompok. Kalau individu kan mungkin bisa contohnya kita berjuang menjadi kayak Kak Ona yang mungkin seperti duta inspirasi atau mungkin duta pendidikan dan duta lainnya. Nah, itu individu tapi juga bisa kelompok. Nah, kelompok itu sebenarnya ini contohnya yang saya sama Kak Elsa ini membangun sebuah presidaran. Ini kelompok. Jadi semuanya itu bisa tergantung kita mau menghasilkan produktivitas kita itu seperti apa. Kita bangun diri kita mau seperti apa output yang akan kita hasilkan, yang ingin kita hasilkan agar bisa menjadi produktif. Karena semuanya itu kita bisa, tergantung kita kadang-kadang ya Kak. Mungkin ada beberapa yang mungkin Kak aku malas, kayak gini aku malas masa online, aku ngapain mending tidur, mending main game, mending kita
jalan-jalan habisin kuota, habis buat YouTube, buat scroll IG aja. Nah, kalau itu kan kita juga pikir 2 kali. Terus kita kalau seperti ini terus, kita mau jadi apa gitu. Jadi kita kembali ke diri kita sendiri, terus kita bangun diri kita sendiri, mau kita produktif atau enggak, atau kita tetap stuck di satu tempat aja, kita gini-gini terus, nggak ada perkembangan. Nah, itu kembali pada diri kita mau berkembang atau tidak. Seperti itu sih Kak Arfian, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih Kak. Ya. Oke, jadi intinya gitu yang namanya generasi milenial ini harus pinter-pinter nyari informasi ya Kak Una gitu. Apalagi sekarang media itu banyak banget gitu, kita bisa nyari informasi dimanapun gitu. Selagi kita ada kemauan, selagi kita ada tujuan, ada cita-cita, insya Allah semuanya bisa tercapai gitu, dan tentunya tidak lepas juga dari sebuah usaha gitu. Oke Kak Una, terima kasih banyak untuk Talk Inspiration di malam sekarang, dan tentunya juga aku mau berterima kasih banyak nih ke teman-teman semua yang udah berkenan hadir gitu. Kita di sini ngobrol-ngobrol seru-seruan, dan sebelumnya juga mohon maaf banget karena memang kita sedikit ngaret gitu. Tentunya luar biasa untuk teman-teman semua, apresiasi dari saya gitu, dan tentunya jangan lupa untuk isi absensi ya, karena nanti yang isi absensi bakalan dapat sertifikat gitu. Sayang banget untuk dilewatkan. Oke Kak Una, mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing-nya? Nah, dari Kak Una untuk closing-nya sih, marilah kita bangun diri kita sendiri, marilah kita melawan rasa malas kita bangun produktivitas kita buat nanti masa depan kita. Karena semuanya itu tidak usaha dan kerja keras atau lelah kita di masa muda tidak akan membawa rugi di kita di masa tua. Karena ada hadis mengatakan bahwa manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Nah, itu saja dari Kak Una. Mungkin nanti next time kita bisa talking, mungkin bisa chatting, bisa lewat sosmed dari Kak Una. Nanti di grup atau mungkin di Presidara bisa kepo